Keesokan harinya, Ren Xiaosu menemukan bahwa suasana di kelas sedikit aneh saat dia masuk. Para siswa yang sedang mengobrol intens terdiam. Ren Xiaosu berjalan ke tempat duduknya sendiri, tampaknya tidak terpengaruh, dan membenamkan kepalanya di dalam sebuah buku. Dia berpikir jika dia tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas, dia harus mulai belajar dari awal. Oleh karena itu, Ren Xiaosu meminta Wang Fugui membelikan beberapa buku teks kelas 10 dan 11 untuknya kemarin sehingga dia dapat mulai belajar mandiri hari ini. Saat dia belajar sendiri, Ren Xiaosu punya firasat bahwa teman-teman sekelasnya sepertinya tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Namun, semuanya diam-diam memilih untuk merahasiakannya darinya. Dan apapun yang akan terjadi pasti tidak akan menguntungkan Ren Xiaosu. Ada 4 jam pelajaran yang dijadwalkan pada sore hari, 1 jam pelajaran bahasa Mandarin, 1 jam pelajaran geografi, 1 jam pelajaran matematika, dan 1 jam pelajaran fisika. Kelas bahasa Mandarin masih dapat dikelola, tetapi Ren Xiaosu masih belum dapat memahami apapun yang diajarkan dalam matematika dan fisika. Sementara itu, Ren Xiaosu merasa kelas geografi agak aneh. Dia terkejut saat mengetahui bahwa apa yang diajarkan dalam pelajaran itu sama sekali berbeda dari apa yang dia ketahui. Terlebih lagi, keseluruhan subjek tampaknya dirangkai dengan sangat longgar. Bahkan tidak ada peta lengkap yang bisa ditemukan di buku teks geografi, dan topiknya hanya menyentuh hal-hal yang ditemukan di sekitar Stronghold 109, serta beberapa pengetahuan tentang geografi ekonomi 1. Ren Xiaosu menduga beberapa informasi global di benteng ini mungkin telah hilang. Sama seperti konsorsium Li yang tidak akan pernah membagikan peta topografi mereka dengan konsorsium King, konsorsium lain akan menjaga rahasia satu sama lain. Ren Xiaosu berbeda dari kebanyakan siswa. Seorang siswa normal hanya akan berusaha mempelajari pengetahuan apapun yang disajikan dalam buku teks. Tetapi ketika Ren Xiaosu membacanya, dia akan mempertimbangkan geopolitik yang mempengaruhi konsorsium yang berbeda. Tiba-tiba, Ren Xiaosu menyadari. Dia tahu dia tidak bisa lagi melihat masalah dari sudut pandang siswa normal. Ren Xiaosu secara tidak sengaja menoleh saat ini dan melihat Cao Yuki tampak pucat. Seolah-olah dia menahan rasa sakit sambil memegangi perutnya dengan tangan kirinya. Pada saat ini, istana yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya berbicara kembali. Quest, membantu teman sekelas. Ren Xiaosu mulai menyadari bahwa suara dari istana sangat menawan. Bagaimanapun, istana selalu memberinya hadiah besar setiap kali berbicara. Ren Xiaosu merenung sejenak sebelum bertanya pada Cao Yuki, apakah kamu sakit perut? Cao Yuki menatapnya tapi tidak berkata apa-apa, seolah-olah berbicara dengannya adalah hal yang tabu. Sementara itu, Ren Xiaosu menaruh perhatian penuh pada setiap kemungkinan reaksi dari istana dalam pikirannya. Selama misinya belum selesai, dia tidak akan menyerah untuk bertanya. Teman sekelasku, apa karena kamu tidak punya tisu toilet? Saya punya beberapa di sini, kata Ren Xiaosu. Dia mengira Cao Yuki sedang sakit perut. Cao Yuki mau tidak mau memutar matanya ke arahnya. Ini bukan sakit perut. Oh, ini di luar pemahaman Ren Xiaosu. Lalu ada apa? Apakah kamu sakit? Kenapa aku tidak mengirimmu ke rumah sakit? Berhenti bertanya. Cao Yuki berkata dengan tidak sabar, apa yang aku derita tidak dapat disembuhkan. Tak tersembuhkan? Ren Xiaosu tercengang. Apakah ini serius? Sejujurnya, Cao Yuki mulai menyesal telah bersikap begitu bermusuhan terhadap Ren Xiaosu. Dia menunjukkan begitu banyak perhatian padanya, namun dia menjawabnya dengan sangat kasar. Seperti kata pepatah, jangan gigit tangan yang memberi makan. Mereka mengucilkan Ren Xiaosu karena status pengungsinya terutama karena beberapa gagasan ini ditanamkan dalam diri mereka oleh orang tua mereka atau hanya karena rasa takut. Namun, saat Cao Yuki berpikir untuk melembutkan nada suaranya, dia tiba-tiba melihat Ren Xiaosu bangkit untuk berjalan ke mimbar. Suasana kelas berangsur-angsur menjadi tenang saat semua orang melihat ke arah Ren Xiaosu. Mereka semua menunggu untuk melihat apa yang sedang dia lakukan. Ren Xiaosu naik ke mimbar dan berkata kepada teman-teman sekelasnya dengan wajah penuh kesedihan, semuanya, teman sekelas kita Cao Yuki telah didiagnosis menderita penyakit mematikan. Saya berharap karena kami semua adalah teman sekelas, kami dapat menawarkan dukungan kami dengan menyumbangkan sejumlah uang. Cao Yuki bingung. Para siswa di kelas bingung. Semua mata siswa tertuju pada Cao Yuki saat dia hampir pingsan di tempat. Penyakit mematikan apa yang kamu bicarakan? Ini hanya kunjungan bibi Flo. Apakah kamu tidak punya akal sehat? Tentu saja, dia tidak yakin apakah Ren Xiaosu benar-benar tidak mengetahuinya, atau apakah dia melakukan ini dengan sengaja. Pada saat ini, suara di istana pikiran Ren Xiaosu berkata, misi selesai.
Dianugerahi gulir duplikasi keterampilan sempurna. Mata Ren Xiaosu berbinar. Selesai begitu saja? Dan hadiahnya bahkan adalah gulir duplikasi keterampilan sempurna. Dia benar-benar melakukan pembunuhan kali ini. Dia bisa meniru keterampilan dari begitu banyak orang di benteng ini. Misalnya, Yang Xiaojin dan Luo Xinyu, keduanya adalah makhluk gaib dengan kekuatan super. Tidak peduli kekuatan siapa yang dia pelajari, itu akan sangat berharga. Tapi Ren Xiaosu tidak benar-benar ingin menggunakan gulir duplikasi keterampilan sempurna ini pada Yang Xiaojin. Di satu sisi, dia lebih tertarik pada kekuatan Luo Xinyu untuk melakukan perjalanan melalui bayangan. Dengan itu, dia bisa dengan mudah membawa Yan Liuyuan dan yang lainnya dengan bebas melewati tembok tinggi benteng. Dengan cara itu, dia akan memiliki kebebasan untuk masuk atau keluar dari benteng tersebut. Ini sama saja dengan dia mendapatkan inisiatif untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Terlebih lagi, akan sangat kuat jika memiliki kekuatan yang memungkinkan dia menempuh jarak hanya dalam satu langkah saat bertarung. Hal ini akan membuat musuh menjadi tidak siap dan tidak berdaya. Selain itu, Ren Xiaosu tidak ingin menggunakan gulir duplikasi keterampilan sempurna ini pada Yang Xiaojin karena dia tahu dia memiliki banyak keterampilan di atas tingkat master, yang banyak di antaranya bahkan merupakan keterampilan yang tidak masuk akal. Jika dia secara acak menyalin keterampilan lain seperti nyanyian sajak anak-anak, Ren Xiaosu tidak akan punya tempat untuk menangis. Dia telah menemukan saat sebelumnya ketika mempelajari kekuatan Su Xianchu bahwa jika pihak lain tidak memiliki keterampilan tingkat master dan di atasnya, gulir duplikasi keterampilan akan secara otomatis memilih untuk mempelajari kekuatan super mereka. Oleh karena itu, dari sudut pandang risiko dan imbalan, belajar dari Luo Xinyu adalah pilihan yang lebih baik. Selama istirahat kelas berikutnya, kejadian yang terjadi di kelas Ren Xiaosu menyebar ke kelas sebelah. Ren Xiaosu melihat Yang Xiaojin berdiri di lorong ketika dia keluar untuk beristirahat. Dia mengenakan topi dan bersandar di pagar di lorong sambil menatap Ren Xiaosu. Awalnya tenang dan tenang, Yang Xiaojin mulai gemetar tak terkendali. Silakan tertawa jika kamu mau, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Hahaha, Yang Xiaojin tertawa saat dia kembali ke kelasnya. Ren Xiaosu ditinggalkan sendirian saat dia memandang ke lapangan atletik sekolah. Ini adalah pertama kalinya Ren Xiaosu menyaksikan Yang Xiaojin tertawa bahagia. Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu merasa bahwa daripada mencoba bergaul dengan teman sekelas, itu, dia lebih baik bekerja sama dan menjaga dari Yang Xiaojin di hutan belantara. Ketika bel berbunyi, Ren Xiaosu berbalik dan berjalan kembali ke kelas. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan celoteh dari luar kelas. Kedengarannya seperti sekelompok orang sedang menuju ke kelas mereka. Cao Yuki memperlihatkan ekspresi gembira saat dia sepertinya tahu apa yang akan terjadi. Wali kelas mereka muncul di pintu kelas. Dia melambai kepada Ren Xiaosu, yang berada di dalam kelas, dan berkata, Ren Xiaosu, keluarlah sebentar. Ren Xiaosu keluar dari kelas dan terkejut melihat sekelompok besar orang paruh baya berdiri di belakang wali kelas. Wali kelas berpikir sejenak sebelum berkata, ini adalah beberapa orang tua dari teman sekelasmu. Begini, semua orang menyebutkan bagaimana kamu bisa membawa kuman dari luar benteng, jadi semua orang berharap kamu mempertimbangkan untuk pindah ke sekolah lain. Ren Xiaosu bertanya-tanya, transfer? Pindah kemana? Dengan terungkapnya masalah ini, mungkin tidak akan ada sekolah lain yang mau menerimanya, bukan? Orang tua seorang siswa laki-laki berkata, jika tidak ada sekolah yang mau menerima kamu, kamu harus berhenti bersekolah. Akan sangat tidak baik jika keselamatan semua orang terpengaruh hanya karena satu orang. Ren Xiaosu menghela nafas dalam hati. Semua ini mungkin sesuai dengan ekspektasi Yang Xiaojin, jadi tidak heran dia mengatakan bahwa kubu tersebut secara tidak sadar mengucilkan para pengungsi dan itu akan lebih kejam dari yang dia bayangkan. Hanya ketika dia melihat orang tua ini muncul di sini, dia menyadari mengapa semua teman sekelasnya diam ketika mereka melihatnya. Kemungkinan besar mereka sudah pulang tadi malam dan menceritakan hal ini kepada orang tuanya, sehingga orang tua tersebut langsung memutuskan untuk turun ke sekolah bersama agar bisa memaksanya untuk putus sekolah. Bagi orang tua ini, Ren Xiaosu hanyalah seorang pengungsi. Dengan banyaknya dari mereka yang mengambil tindakan terkait masalah ini, pihak sekolah tidak punya pilihan selain menuruti tuntutan mereka. Saat ini, selama Anda berani membuat keributan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Ren Xiaosu memandang orang tuanya dan berkata, bagaimana jika saya tidak ingin pindah sekolah? Sejujurnya, orang tua ini pasti sudah mati jika ini terjadi di alam liar. Aturan di alam liar jauh lebih sederhana daripada di sini. Itu jauh lebih langsung. Namun, orang tuanya tidak peduli dengan Ren Xiaosu.
Mereka memandang ke arah wali kelas dan berkata dengan lantang, jika kalian tidak memaksa dia pindah sekolah, bagaimana kalian akan menjawabnya ketika epidemi menyebar? Selain itu, semua biaya pengobatan yang timbul harus ditanggung oleh Anda. Jika Anda tidak memberikan kompensasi, kami akan menuntut Anda di pengadilan. Ren Xiaosu sedang memikirkan hal ini. Dia pernah menemukan istilah pengadilan ketika belajar di sekolah kota dan tahu bahwa itu adalah tempat yang mengedepankan keadilan dan keadilan. Namun, tidak pernah ada tempat seperti itu di kota. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertama kali istilah seperti pengadilan dikaitkan dengannya adalah masalah buruk seperti ini. Para siswa juga diam-diam keluar dari kelas. Mereka menyaksikan percakapan yang terjadi di sini karena mereka juga berharap mengetahui bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Wali kelas-kelas 12 sedang kebingungan. Guru kantor urusan akademik kemarin telah memberitahunya sebelumnya bahwa Ren Xiaosu punya hubungan keluarga dengan Lu Yuan. Siapa yang mengira bahwa siswa yang didaftarkan oleh Lu Yuan ternyata adalah seorang pengungsi? Wali kelas berpikir mungkin dia harus memberikan tanggung jawabnya. Dia berkata dengan lembut kepada orang tuanya, penerimaan siswa ini diatur oleh Lu Yuan. Mengapa kalian tidak pergi dan berbicara dengannya saja? Para orang tua saling memandang. Mereka tidak mengetahui hal ini sebelum diberitahu. Jika mereka tahu bahwa Ren Xiaosu didaftarkan ke sekolah oleh Lu Yuan, mereka mungkin tidak akan mengambil nada mengancam seperti itu. Namun sebelum mereka memikirkan bagaimana cara menanganinya, seseorang tiba-tiba menerobos kerumunan orang. Ketika Ren Xiaosu berbalik untuk melihat siapa orang itu, dia menemukan bahwa itu adalah Jiang Wu. Jiang Wu memandang orang tuanya dan berkata, "Apa yang kamu coba lakukan?" "Kami tidak mencoba apapun." Salah satu orang tua berkata, "Kita tidak mungkin membiarkan anak-anak kita bersekolah di tempat pengungsian, bukan?" "Mengapa tidak?" Jiang Wu menjadi sangat marah hingga wajahnya memerah. "Bukankah kita semua adalah manusia? Siapa bilang pengungsi pasti menularkan penyakit? Apakah ada anak Anda yang sakit setelah pulang ke rumah tadi malam?" Orang tuanya sepertinya sedikit mundur ketika menyebutkan hal ini. Mereka tidak melakukannya, tapi saya mendengar orang-orang di benteng jatuh sakit. "Kamu dengar?" Jiang Wu sedikit meninggikan suaranya. "Hanya karena kamu mendengar tentang sesuatu, memberimu hak untuk menghancurkan masa depan seorang siswa. Masa depan apa yang dimiliki seorang pengungsi?" Orang tuanya juga mulai marah. "Anda pikir Anda siapa?" "Saya seorang guru di sekolah ini," kata Jiang Wu. Wali kelas Ren Xiaosu sudah berhenti berbicara. Dia sangat senang seseorang telah menggantikannya. Salah satu orang tua berkata, "Karena kamu seorang guru, mengapa kamu berdebat dengan kami mengenai pengungsi? Saya tidak tahu tentang pengungsi atau penghuni benteng manapun." Jiang Wu berdiri tegak dan berkata, "Yang saya tahu hanyalah dia adalah seorang pelajar." Saat Ren Xiaosu memperhatikan, dia tiba-tiba merasa bahwa Jiang Wu sangat manis dan bahkan sedikit konyol. Tetapi jika bukan karena kegigihan dan ketabahan ini, Ren Xiaosu tidak akan membantunya ketika mereka masih berkeliaran di hutan belantara. Jika bukan karena bantuan Ren Xiaosu, Jiang Wu dan murid-muridnya mungkin sudah mati di luar sana. Ren Xiaosu merasa sedikit tersentuh, karena dia akhirnya melihat sesuatu yang positif dalam diri seseorang di dunia yang bermasalah ini. Sebelumnya, ada juga Wang Fugui dan Xiao Yu. Chen Wudi mungkin akan dihitung setengahnya, sementara Yan Liyuan tidak perlu disebutkan. Apa yang dimiliki Yan Liyuan dan dia sama baiknya dengan hubungan saudara kandung. Orang tua tiba-tiba berkata, "Karena kamu melindungi dia, kenapa kamu tidak membiarkan dia pergi ke kelasmu?" Jiang Wu berkata tanpa ragu-ragu, "Untuk itulah saya datang. Saya akan pergi dan melamar Ren Xiaosu untuk segera pindah ke kelas kami." Sebuah suara terdengar dari kerumunan. "Aku juga akan ikut denganmu untuk mengajukan permohonan pindah ke kelasmu." Ren Xiaosu menoleh untuk melihat dan terkejut saat mengetahui yang Xiao Jinlah yang berbicara. Ketika salah satu orang tua mendengar Jiang Wu mengatakan itu, mereka mencibir. "Sebagai seorang guru, Anda benar-benar tidak bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Anda mungkin bersedia mengizinkannya masuk ke kelas Anda. Tetapi apakah orang tua siswa Anda akan mengizinkannya?" Jiang Wu ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara lembut, "Murid-murid saya tidak lagi memiliki orang tua. Yang perlu saya lakukan hanyalah meminta persetujuan mereka." Poin ini menyentuh titik lemah Jiang Wu. Kebahagiaan yang dialami murid-muridnya setelah lolos dari kematian perlahan berubah menjadi kerinduan terhadap keluarganya. Ini adalah penderitaan yang tidak pernah bisa dipisahkan dari bencana apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembunyikannya di dalam diri mereka sampai rasa sakitnya perlahan berkurang. Tiba-tiba, keriuhan terjadi di luar kerumunan. Siswa berusia 20 tahun berjalan di samping Jiang Wu.
Guru, Anda tidak memerlukan persetujuan kami untuk mengizinkan Ren Xiaosu bergabung dengan kelas kami. Kami akan mendukung Anda dan mendukung Ren Xiaosu juga. Siswa lain dari kelas lain bergumam, mengapa kalian begitu berpihak pada pengungsi? Salah satu murid Jiang Wu berkata dengan nada serius, berpihak padanya. Kami tidak memihak atau membantunya. Dan dia juga tidak membutuhkan bantuan kita. Kalian sama sekali tidak mengerti tentang dunia luar. Menurutku ini sangat menyedihkan. Di mata murid-murid Jiang Wu, mereka hanya membela Ren Xiaosu karena rasa terima kasih. Jika bukan karena dia, mereka bahkan tidak akan berada di sini, duduk di kelas dan bersekolah. Jumlah orang yang melarikan diri mencapai ribuan. Tapi berapa banyak dari mereka yang berhasil mencapai Stronghold 109? Apa yang paling mereka ingat tentang pelarian itu adalah apa yang dikatakan Jiang Wu kepada mereka, selama kita mengikuti pemuda itu, kita pasti akan sampai di sana. Pada akhirnya, mereka berhasil bertahan hidup. Semua orang tua siswa yang berdiri di koridor tercengang. Ternyata ini jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Baik itu teman sekelas Ren Xiaosu sendiri atau orang tua siswa, tidak satu pun dari mereka yang mengharapkan siapapun membela Ren Xiaosu. Sejujurnya, jika peran mereka dibalik dan mereka ditempatkan pada posisi Ren Xiaosu, mereka yakin tidak ada yang mau repot-repot membela mereka. Yang Xiao Jin melipat tangannya dan berdiri di lorong sambil mengamati situasi dengan penuh minat. Dia mungkin sudah menduga ini akan terjadi, tapi dia tidak bisa mengharapkan kesimpulan seperti itu. Orang tuanya sedikit malu. Saat ini, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu, semua siswa memandang Ren Xiaosu dengan bingung. Mereka semua bertanya-tanya dukungan seperti apa yang dimiliki remaja ini. Jiang Wu memandang wali kelas Ren Xiaosu yang sebenarnya dan berkata, kami akan memindahkan Ren Xiaosu ke kelas kami, jadi mengapa Anda tidak mengurus dokumennya dengan sekolah? Hal ini disambut baik oleh wali kelas. Dia berkata sambil tersenyum, tentu, saya akan membahasnya sebentar lagi. Tapi sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia mendengar Jiang Wu berkata dengan dingin, seorang guru yang bahkan tidak bisa melindungi muridnya sendiri. Aku merasa malu padamu. Kamu bahkan tidak memberikan kata-kata yang baik untuknya. Guru wali kelas tersedak sampai wajahnya berubah menjadi ungu, namun dia tidak bisa menjawab apa yang dikatakan Jiang Wu. Ketika Ren Xiaosu kembali ke kelas untuk mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk pindah kelas, dia pergi ke Cao Yuki. Cao Yuki tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ren Xiaosu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, semoga cepat sembuh. PFFT, yang Xiao Jin merasa dia belum pernah tertawa sebaik hari ini selama bertahun-tahun. Seolah-olah semua momen lucu selama bertahun-tahun terkonsentrasi pada Ren Xiaosu. Namun, dia tidak bertahan lama dan pergi mengemasi barang-barangnya juga. Dalam perjalanan ke kelas baru, Jiang Wu berkata kepada Ren Xiaosu, jika Anda mengalami kesulitan di kelas, Anda dapat memberitahu saya. Saya dapat memberi Anda pelajaran remedial tentang mata pelajaran apapun yang tidak Anda pahami. Ren Xiaosu mempertimbangkannya sejenak sebelum berkata, memang ada sesuatu yang ingin saya minta nasihat dari Jiang. Subjek yang mana? Jiang Wu bertanya. Ren Xiaosu membeku. Bersepeda? Jiang Wu menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan tenang. Dia mengira Ren Xiaosu mungkin akan meminta bantuannya dalam hal-hal seperti matematika atau mata pelajaran lainnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ren Xiaosu ingin belajar cara mengendarai sepeda. Dia benar-benar seorang pemuda yang selalu mengejutkan orang lain. Yang Xiao Jin berjalan di samping Ren Xiaosu dan bertanya, kamu membeli sepeda? Ren Xiaosu menatapnya. Kamu sedang bermain apa? Bukankah kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak berada di kelas yang sama, Ren Xiaosu? Yang Xiao Jin tersenyum gembira dan berkata, saya tidak keberatan. Siapa yang peduli kamu keberatan atau tidak? Ren Xiaosu ingin mengutuknya. Karena berpindah kelas, Ren Xiaosu dan Yang Xiao Jin akhirnya menjadi teman satu meja. Bahkan Ren Xiaosu harus menerima bahwa ini mungkin takdir yang sedang bekerja. Setelah kelas sore, Jiang Wu pergi bersama Ren Xiaosu, Yan Liuyuan, dan Wang Dalong untuk naik tram kembali ke toko kelontong. Saat dalam perjalanan menemui mereka, Yan Liuyuan sepertinya juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di sekolah, jadi dia berterima kasih kepada Jiang Wu saat dia melihatnya. Ini adalah rasa terima kasih kepada Jiang Wu karena telah membantu saudaranya keluar dari kesulitan. Sejujurnya, Yan Liuyuan semakin tidak menyukai orang-orang di benteng, kecuali Jiang Wu dan murid-muridnya. Oh, dan tentu saja, Yang Xiao Jin juga tidak termasuk. Kembali ke toko, Ren Xiaosu tidak sabar menunggu saat dia menyuruh Jiang Wu mengajari semua orang cara mengendarai sepeda. Ren Xiaosu meminta semua orang untuk belajar bersepeda karena itu adalah keterampilan yang sangat berguna.
Ren Xiaosu berpikir jika mereka harus melakukan perjalanan antar benteng, kendaraan bermotor pasti akan menjadi transportasi pilihan pertama mereka. Tapi masalahnya adalah tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkannya. Selain itu, kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar untuk beroperasi dan mempunyai keterbatasan lain, sementara mereka juga tidak tahu dari siapa mereka dapat belajar mengemudi. Jadi pilihan terbaik berikutnya adalah sepeda sebagai moda transportasi pilihan pertama mereka. Tidak sulit untuk memperbaikinya, dapat digunakan dalam jangka waktu lama, dan juga mudah dipelajari. Lebih penting lagi, itu adalah sesuatu yang mampu mereka beli saat ini. Sepeda-sepeda tersebut berharga sekitar 3.000 yuan di benteng dan dianggap sebagai barang mewah. Oleh karena itu, dapat dilihat betapa tekadnya Xiaoyu ketika dia memutuskan untuk memberikannya kepada Ren Xiaosu. Kebanyakan orang tidak sanggup menghabiskan begitu banyak uang seperti itu, dan Xiaoyu bahkan termasuk tipe orang yang sering menawar hingga setengah jam hanya untuk mendapatkan diskon 20 sen untuk perjalanan belanja bahan makanannya. Kelompok mereka menyaksikan Jiang Wu dengan mudah mengendarai sepeda melewati jalan di depan toko. Chen Wudi bahkan berjongkok di depan toko, terlihat sangat bertekad untuk belajar bersepeda. Jiang Wu menjelaskan kepada mereka dasar-dasar mengendarai sepeda. Dia berkata, untuk mengendarai sepeda, pertama-tama Anda harus menguasai keseimbangan. Selain itu, mata Anda tidak boleh fokus pada apa yang ada di depan sepeda, tapi apa yang ada di depan Anda. Atasi ketakutanmu. Saat Jiang Wu melakukan demonstrasi, dia memperlihatkan pesona unik seorang wanita dewasa. Ketika Jiang Wu menyelesaikan peragaan, semua orang pergi satu persatu untuk berlatih langsung. Yang mengejutkan Ren Xiaosu adalah Yan Liuyuan berhasil mempelajarinya saat itu juga. Anak ini sudah bisa mengendarai sepeda dengan mantap hanya setelah melihatnya didemonstrasikan satu kali. Dan yang lebih mengejutkan Ren Xiaosu adalah dia sendiri tidak mampu menguasainya. Tepatnya, bukan karena dia tidak bisa menguasainya. Kenyataannya, belajar mengendarai sepeda hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebenarnya, kebanyakan orang membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan lebih lama untuk belajar mengendarai sepeda. Jadi kemajuan Ren Xiaosu dianggap normal. Tapi yang tidak bisa diterima Ren Xiaosu adalah bahkan Chen Wudi si bodoh pun berhasil menguasai bersepeda. Ini membuat Ren Xiaosu terlihat agak buruk, tapi dia sama sekali tidak mau mengakui itu masalahnya. Ren Xiaosu merenung sejenak sebelum beralih ke Xiaoyu. Kakak Xiaoyu, apakah ada yang salah dengan sepeda yang kamu beli? Kakak Xiaoyu menutup mulutnya dan terkikik. Dia tidak marah padanya. Jika Liu Yuan dan Chen Wudi bisa mengendarai sepeda, apa salahnya? Namun, dia sepertinya menyadari Ren Xiaosu punya kebiasaan membuang-buang uang satu. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa orang yang sebelumnya disalahkan oleh Ren Xiaosu sekarang membawa kuali tak kasat mata di punggungnya dan berjalan melintasi hutan belantara. Jiang Wu tersenyum dan berkata, sebenarnya, butuh beberapa hari untuk belajar mengendarai sepeda. Anda akan menguasainya dalam beberapa hari. Saat suara Jiang Wu menghilang, ledakan keras terdengar di kejauhan. Kedengarannya seperti ada bom yang meledak di benteng tersebut. Mungkinkah itu ulah Yang Xiao Jin? Ren Xiaosu secara tidak sadar mengira bom yang dibuat Yang Xiao Jin mungkin telah diledakkan. Namun setelah menganalisis suaranya secara lebih rinci, dia menyadari bahwa itu tidak benar. Dia memerintahkan Chen Wudi dan Yan Liuyuan, persenjatai dirimu dengan pistol dan tutup pintu toko. Jangan buka sebelum aku kembali. Nona Jiang, mohon tinggal dan bersembunyi di sini untuk sementara waktu jika terjadi sesuatu. Ren Xiaosu kemudian meninggalkan toko. Sebagai makhluk gaib, dia tidak bisa berdiri di pinggir lapangan. Dia harus pergi dan melihat sendiri untuk memahami situasinya secara langsung. Hanya dengan begitu dia dapat mengambil keputusan yang tepat. Hanya dengan melakukan hal itu dia dapat memastikan bahwa semua orang dapat terus bertahan hidup. Lokasi ledakan seharusnya berada beberapa kilometer dari tempat mereka berada. Tetapi dengan kecepatan Ren Xiaosu saat ini, dia seharusnya bisa sampai di sana dalam hitungan menit. Ketika Ren Xiaosu sedang menuju ke sana, dia melihat sebuah bangunan yang tingginya sekitar selusin lantai. Ini adalah salah satu bangunan tertinggi di benteng, dan sepertinya ini akan menjadi tempat yang bagus baginya untuk mengamati pertempuran yang telah terjadi. Ledakan terus bergema di seluruh benteng dari waktu ke waktu. Namun, suaranya tidak sekuat yang pertama. Saat bergegas ke sana, Ren Xiaosu melihat beberapa warga benteng keluar dari rumah mereka. Semua orang mulai berkumpul dan sepertinya mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Seseorang berpendapat bahwa salah satu pabrik mungkin terbakar, dan ledakan tersebut disebabkan oleh bahan yang mudah terbakar di dalamnya. Tetapi Ren Xiaosu tidak menganggap semuanya sesederhana itu, terutama di saat-saat menegangkan seperti ini. Faktanya,
Stronghold 109 saat ini menjadi tempat berkumpulnya banyak orang berbahaya. Ketika Ren Xiaosu tiba di kaki gedung bertingkat tinggi, dia melihat logo ban konsorsium Li terpampang di atasnya. Tapi dia tidak mengkhawatirkan hal itu saat ini. Dia langsung menuju puncak dengan memanjat bagian depan gedung. Tapi ketika dia sampai di tepi atap dan hendak memanjat, moncong pistol berwarna gelap menempel di dahinya. Ren Xiaosu membeku. Dia tidak pernah menyangka ada orang lain yang berada di atas sini. Dia mendongak dan melihat sosok familiar seseorang yang mengenakan topi. Yang Xiaojin juga tampak terkejut melihat Ren Xiaosu ada di sini. Harus dikatakan dia merasa mereka berdua sepertinya memiliki semacam pemahaman aneh yang tak terucapkan. Hal-hal yang mereka lakukan dan pilihan mereka dalam mencari posisi komando bertepatan satu sama lain. Namun, Yang Xiaojin memiliki posisi tertinggi saat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini jam segini? Bukankah kita berdua tertarik dengan suara ledakannya?" Ren Xiaosu berkata dengan tenang. Dia sekarang yakin bahwa ledakan itu tidak dipicu oleh Yang Xiaojin. Lagi pula, jarak dari sini ke tempat ledakan terjadi masih cukup jauh. Ren Xiaosu mencoba menghindari laras senjata Yang Xiaojin. Tapi dia yakin berdasarkan keahlian menembaknya, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Yang Xiaojin berkata sambil tersenyum, "Izinkan saya bertanya lagi. Apakah belati itu milik Anda atau milik saya?" Ren Xiaosu menjawab dengan serius, "Ini milikku." Yang Xiaojin terdiam. Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak menyangka Yang Xiaojin masih memikirkan belati itu saat ini. Demikian pula, Yang Xiaojin tidak pernah mengira Ren Xiaosu masih akan mengklaim kepemilikan belati dalam keadaan seperti itu. "Ayo, naiklah." Yang Xiaojin menyembunyikan senjatanya dengan ekspresi dingin. Dia tidak tahu lagi bagaimana menghadapi Ren Xiaosu. Dia hanya mengarahkan senjatanya ke arahnya untuk menakutinya, tapi dia tidak benar-benar menarik pelatuknya. Ren Xiaosu naik ke atap dan menepuk-nepuk debunya sendiri. Apa yang telah terjadi? Mengapa ada suara yang begitu keras? Perusahaan Pyro sedang bermain api. Yang Xiaojin menjelaskan, seorang makhluk gaib yang telah bangkit mendekati mereka untuk menjual darahnya. Dia mengira perusahaan Pyro benar-benar semacam organisasi amal, tetapi mereka langsung mengambil tindakan terhadapnya. Mereka mencoba menangkapnya tetapi tidak berhasil. Jadi perusahaan Pyro benar-benar menggunakan hadiah 1 juta yuan sebagai umpan. Ren Xiaosu sangat senang dia tidak pergi untuk menjual darahnya dan bahkan menghentikan Chen Wudi melakukannya. Dia menghela nafas dan berkata, "Tapi bagaimana Kompi Pyro gagal dalam usahanya menangkap orang itu? Untuk perusahaan sekuat mereka, apakah mereka benar-benar akan berusaha menangkap makhluk gaib tanpa persiapan yang ekstrim?" Ya, awalnya mereka berhasil. Mereka menyuntikkan obat bius dalam dosis besar ke makhluk gaib tersebut, tetapi mereka tidak pernah mengira dia akan memiliki teman bersamanya. Yang Xiaojin menjelaskan, kedua makhluk gaib itu pasti sudah saling kenal sebelumnya dan membuat rencana untuk menyelamatkan orang lain jika salah satu dari mereka mendapat masalah dengan perusahaan Pyro. Anda bisa menyebutnya semacam aliansi sederhana. Kali ini, Ren Xiaosu mengerti. Jadi bahkan makhluk gaib yang pergi untuk menjual darahnya pun sudah siap. Dia terkekeh dan berkata, "Kalau begitu, perusahaan Pyro telah kacau. Bukankah ini kesempatan bagus untuk melakukan pencurian terhadap mereka? Jangan meremehkan perusahaan Pyro." Yang Xiaojin menggelengkan kepalanya. Kekuatan tempur yang dikenal sebagai Fajar, yang beroperasi di bawah perusahaan sangatlah kuat meskipun hanya 5 orang yang muncul di benteng. Kedua makhluk gaib itu bertahan sampai sekarang hanya karena Fatih Luo dari konsorsium King juga main-main di luar sana. "Luolan?" Ren Xiaosu berkata dengan heran, apa yang dia miliki terhadap perusahaan Pyro? King Zhen melakukan penyergapan dan menangkap lebih dari 100 anggota perusahaan Pyro tahun lalu. Yang Xiaojin berkata, perusahaan Pyro dan konsorsium King sebenarnya adalah musuh, tipe yang akan saling bermusuhan satu sama lain. Ini sedikit membingungkan Ren Xiaosu. Apa yang King Zhen lakukan terhadap mereka? Perusahaan Pyro menggunakan metode ini untuk memancing salah satu tentara King Zhen yang sedang cuti. Operasinya berhasil, dan sangat rahasia sehingga King Zhen baru mengetahuinya setelah perusahaan Pyro menarik kehadiran mereka, jelas Yang Xiaojin. Namun, King Zhen berhasil menyelamatkan prajurit itu selama penyergapan yang dia lakukan. Ren Xiaosu terdiam. Garis waktu macam apa itu? Itu terlalu berantakan. Apakah pertikaian antar korporasi benar-benar sengit? Ren Xiaosu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, lalu mengapa kalian menargetkan King Zhen? Kamu jelas-jelas menentang Kompi Pyro, jadi bukankah itu menjadikan musuh dari musuhmu sebagai temanmu? Yang Xiaojin menatapnya. Musuh adalah musuh.
Kami tidak membentuk aliansi. Pada saat inilah Ren Xiaosu menyadari bahwa organisasi yang Xiao Jin memiliki tujuan atau prinsip yang sangat jelas. Siapapun yang melanggar kepentingan mereka mungkin akan dimasukkan ke dalam daftar sasaran mereka. Kamu jadi penasaran, bukan? Senapan sniper besar muncul di tangan Yang Xiao Jin. Pipinya menempel di sisi senapan yang mengancam di tangannya saat dia melihat ke kejauhan melalui teleskop yang hampir setebal lengannya. Perusahaan Piro dan King Zhen sama-sama berusaha mengendalikan sesuatu yang sama sekali tidak mampu mereka kendalikan. Apakah mereka berhasil atau gagal, itu tetap akan menjadi bencana. Ren Xiaosu akhirnya mengerti. Jadi pernyataan misi organisasi Yang Xiao Jin adalah menyebarkan cinta dan perdamaian. Omong kosong. Ren Xiaosu benar-benar tidak percaya ada orang yang tidak mementingkan diri sendiri di dunia ini. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat pasukan tempur yang tak terhitung jumlahnya dari konsorsium Li tiba di lokasi pertempuran. Mereka segera menutup semua persimpangan dan mendirikan barikade serta pos pertahanan di sekitar area tersebut. Kemudian, peleton bersenjata lengkap menyusup ke tengah medan perang dengan cara yang sangat hati-hati. Sementara itu, lokasi yang dipilih Yang Xiao Jin kebetulan berada tepat di luar batas lockdown. Ren Xiaosu tahu dia beruntung memilih tempat ini untuk menonton pertempuran, tetapi Yang Xiao Jin mungkin tidak bergantung pada keberuntungannya untuk ini. Sebaliknya, dia pasti sudah mengetahui prosedur operasi standar pasukan konsorsium Li sebelum memutuskan untuk mengambil posisi ini. Ren Xiaosu bertanya, konsorsium Li sepertinya datang agak terlambat. Bukankah ini seharusnya menjadi kandang mereka? Mereka memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilindungi saat ini. Yang Xiao Jin berkata dengan tenang, apapun yang bukan merupakan ancaman tidak akan mengganggu mereka. Diam sekarang. Nafas Yang Xiao Jin kemudian menjadi dangkal. Ren Xiaosu melihat ke arah yang diarahkan senapannya dan terkejut melihat penutup lubang di luar perimeter konsorsium Li telah dibuka dari bawah. Orang pertama yang keluar dari situ kebetulan adalah Luolan. Dia melihat Fatih Luo terengah-engah saat dia keluar dari selokan, diikuti oleh Tang You dan anak buahnya yang lain. Tang You bahkan menggendong orang yang tidak sadarkan diri di bahunya. Mereka berlari menuju kendaraan yang diparkir di dekatnya, dan sepertinya mereka berencana menggunakannya untuk melarikan diri. Melihat situasinya, rute pelarian ini seharusnya sudah direncanakan oleh Luolan dan anak buahnya. Satu-satunya hal yang membingungkan Ren Xiaosu adalah mengapa tokoh penting konsorsium King seperti Luolan begitu akrab dengan sistem saluran pembuangan di benteng konsorsium Li. Mungkinkah konsorsium King telah menanam banyak mata-mata di dalam benteng ini? Atau mungkinkah konsorsium King sudah mempunyai gagasan tentang konsorsium Li sejak lama? Yang Xiao Jin mengeluarkan teropong dari sakunya dan memberikannya kepada Ren Xiaosu. Ren Xiaosu terkejut. Apakah kamu pikir aku pengintaimu? Teruslah bermimpi. Jarak 651 meter. Kecepatan angin setengah nilai 0,4 meter per detik. Untuk penembak jitu, ada 3 jenis angin: 1, nilai penuh, nilai setengah, dan tanpa nilai. Angin dengan nilai penuh berarti akan mempengaruhi lintasan peluru. Angin seperti itu akan datang pada pukul 2, 3, 4, dan 8, 9, 10. Namun untuk angin yang datang dari jam 1, 5, 7, dan 11, efek angin terhadap peluru akan berkurang setengahnya, sehingga disebut sebagai angin setengah nilai. Angin tidak bernilai sama seperti namanya. Itu tidak berpengaruh apapun pada lintasan peluru. Angin seperti itu akan bertiup mulai pukul 6 dan 12. Saat Ren Xiaosu selesai berbicara, dia melihat Yang Xiao Jin membuat perhitungan cepat tentang kompensasi yang diperlukan untuk pengambilan gambar. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah kamu berniat membunuh Luolan? Dengan suara keras, Yang Xiao Jin menjawab pertanyaan Ren Xiaosu. Suara tembakan yang tak terduga menembus langit malam dan hampir membuat Ren Xiaosu melompat. Dia melihat kemana Luolan berada dan menemukan bahwa Yang Xiao Jin tidak memukulnya. Sebaliknya, tembakan itu mengenai kendaraan off-road tepi jalan yang telah disiapkan Luolan dan anak buahnya. Apakah dia ketinggalan? Sesaat kemudian, kendaraan itu meledak. Ren Xiaosu menyadari Yang Xiao Jin tidak melewatkannya. Dia mengincar tangki bensin kendaraan off-road selama ini dan bahkan menggunakan peluru pembakar untuk melakukannya. Hanya peluru jenis khusus ini yang mampu menyalakan tangki bensin, dan tidak ada penembak jitu yang bosan menggunakan peluru pembakar untuk menembak prajurit secara individu. Luolan, yang belum mencapai kendaraan itu, sangat marah. Siapa yang melakukan itu? Dia hampir saja masuk ke dalam kendaraan dan melarikan diri, tetapi kendaraan itu malah diledakkan oleh seseorang. Siapa yang cukup gila untuk melakukan hal seperti itu? Tanpa kendaraan, bagaimana mereka bisa kabur? Namun dia tidak ragu-ragu.
Mengetahui bahwa kebisingan di sini akan segera menarik perhatian orang-orang konsorsium Li, dia dengan tegas memimpin Tang You dan yang lainnya kembali ke selokan. Yang Xiaojin menyimpan senapannya dengan cepat saat Ren Xiaosu menyaksikan tanpa daya. Dia berkata, kamu keluar pada jam segini malam hanya untuk menghancurkan kendaraan Luolan dan mempersulit mereka? Yang Xiaojin menatapnya. Itu sangat menyenangkan. Seru? Apa asyiknya itu, dasar wanita gila? Ren Xiaosu menyaksikan pasukan konsorsium Li mulai menuju ke sini dari jauh untuk mengepung daerah tersebut. Pada saat itulah Yang Xiaojin tersenyum dan berkata, semoga berhasil. Sebuah pintu kemudian terbuka dalam bayang-bayang di samping Yang Xiaojin. Dia memegang tangan yang terulur dari pintu bayangan dan menghilang dari pandangan Ren Xiaosu. Tangan itu, mungkin milik Luo Xinyu, kan? Ren Xiaosu merasa tidak enak lagi. Yang Xiaojin tidak hanya mempersulit Luolan dan anak buahnya. Setelah dia mengungkapkan lokasi mereka dengan melepaskan tembakan itu, dia juga melibatkan Ren Xiaosu. Saat itu, Ren Xiaosu mendengar seseorang berteriak, ada penembak jitu di atas tepi sungai. Hurhu, sungguh menyenangkan. Dia segera berbalik dan turun dari gedung. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan dikepung oleh konsorsium Li dalam waktu singkat. Ketika Ren Xiaosu tiba kembali di toko, dia basah kuyup oleh keringat. Dia telah berlari kencang kembali ke sini. Bahkan dengan kebugarannya saat ini, ia masih merasa hal itu tidak tertahankan. Namun dia tidak masuk melalui pintu depan. Sebaliknya, dia melompat ke halaman belakang dari atap. Ren Xiaosu menemukan Wang Fugui dan yang lainnya masih menunggunya di halaman. Yan Liuan adalah orang pertama yang datang dan mengelilingi Ren Xiaosu. Dia hanya bisa menenangkan pikirannya setelah memastikan bahwa Ren Xiaosu tidak terluka. Kak, apa yang terjadi? Perusahaan Piro bentrok dengan beberapa makhluk gaib. Niat perusahaan Piro memang buruk. Makhluk gaib pergi ke sana untuk menjual darahnya tetapi jatuh ke dalam perangkap mereka. Ren Xiaosu menjelaskan kepada mereka, menyederhanakan kejadian. Jiang Wu, yang berdiri di dekatnya, tidak mengatakan apapun. Sebagai seseorang yang melarikan diri ke Stronghold 109 bersama Ren Xiaosu, dia menyadari bahwa Ren Xiaosu setidaknya bukanlah orang normal. Terlebih lagi, karena Chen Wudi mengklaim Ren Xiaosu adalah tuannya, maka penguasa makhluk gaib juga haruslah makhluk gaib. Kenyataannya, Jiang Wu tidak tahu banyak tentang makhluk gaib. Dia hanya bisa memahami situasinya. Ren Xiaosu memandang Jiang Wu dan berkata, Miss Jiang, seharusnya tidak ada bahaya di sekitar sini. Mengapa saya tidak meminta Chen Wudi mengirim Anda kembali dulu? Jiang Wu mengangguk. Tapi saat ini, seseorang mengetuk pintu toko. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Toko sudah tutup selama 2 jam sekarang, jadi siapa yang bisa mengetuk pintunya? Dia pergi ke pintu dan mengintip melalui lubang intip dan menemukan bahwa orang-orang di luar adalah Luolan dan anak buahnya. Ren Xiaosu membuka pintu. Dia memandang Luolan dengan aneh. Kenapa baumu sangat busuk? Luolan memimpin Tang You dan yang lainnya ke dalam toko. Namun sepertinya dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Saya tersandung. Keluarkan obat hitammu, ada seseorang di sini yang terluka. Ren Xiaosu berpura-pura bertanya, cedera apa? Saya baru saja mendengar ledakan di benteng. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kalian semua? Jangan mengutarakan omong kosong. Luolan hampir melompat. Kami baru saja tersandung. Faktanya, Luolan juga tahu bahwa apa yang dia katakan tidak akan menipu siapapun. Untuk seseorang secerdas Ren Xiaosu, bagaimana mungkin dia bisa mempercayai kebohongan yang dia buat? Tapi Luolan tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa mengakuinya, kan? Ren Xiaosu merasa geli. Dia sengaja berkata untuk membuat Luolan kesal. Apakah kalian berjalan ke sini? Di mana mobilmu? Luolan merasa dianiaya. Saya mengirimkannya untuk pemeliharaan. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal-hal seperti mobil memerlukan perawatan setelah beberapa saat dikendarai. Luolan menatapnya. Kamu bahkan tidak mengetahui hal seperti itu? Saya belum pernah mengendarai mobil sebelumnya. Ren Xiaosu terkekeh. Lalu Luolan menatap Ren Xiaosu. Jangan bicara sepatah kata pun tentang apa yang terjadi malam ini. Jika tidak, saya akan mengungkapkan bahwa Chen Wudi adalah makhluk gaib. Jangan khawatir, kata Ren Xiaosu dengan kesal saat dia mengeluarkan obat hitam itu. Dia mengamati orang yang tidak sadarkan diri itu dan bertanya-tanya apakah itu mungkin salah satu dari 2 makhluk gaib yang terlibat dalam kejadian malam ini. Luolan tidak berani membawa makhluk gaib ini ke rumah sakit, jadi dia harus datang ke tempat Ren Xiaosu.
Keduanya pernah berurusan satu sama lain sebelumnya. Meskipun Luolan kesal pada Ren Xiaosu, dia masih merasa lebih dapat diandalkan untuk menemukan Ren Xiaosu saat ini. Tiba-tiba curiga, Luolan bertanya, Ren Xiaosu, mengapa kamu basah kuyup oleh keringat? Apakah kamu tadi di luar? Tidak. Ren Xiaosu menunjuk ke sepeda di halaman dan berkata, saya baru saja belajar mengendarai sepeda. Nona Jiang datang khusus untuk mengajari kami. Oh, Luolan mengangguk. MS Jiang, kamu datang untuk mengajari mereka cara bersepeda? Jiang Wu tersenyum dan mengangguk. Ya, mereka belum pernah mengendarai sepeda sebelumnya. Jiang Wu bertingkah sangat alami, dan tidak ada tanda-tanda dia sedang berakting.